Shalom. Sebelum ibadah dimulai, kami menganjurkan Anda untuk subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasi agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru tentang adanya ibadah online dan yang lainnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama-sama dengan saudara seiman kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya, kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Shalom, puji Tuhan kita bisa kembali bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing. Dan biarlah kita mengambil waktu ini untuk mengingat kembali siapa Tuhan kita itu. Tuhan Yesus kita, penyelamat kita. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari kita lalui dengan penuh keajaiban karena penyertaannya. Oleh sebab itu, mari kita nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, penolongku, penghibur, penolongku, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar suara-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada
my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. You're my comfort, God, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Mari nyanyi dan bersorak bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suaramu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sungguh luar biasa ya Tuhan. Setiap hari kami memuji kebesaran nama-Mu, karena Engkau sungguh layak dipuji dan disembah. Biarlah hati kami saat ini Tuhan boleh bersorak bersuka cita, karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk datang dalam hadirat-Mu. Tuhan layakkan, kuduskan, sucikan kami ya Tuhan saat ini. Dengan segala pergumulan kami, kekhawatiran kami saat ini ya Tuhan, kami mau datang padamu. Kami mau supaya Tuhan membuka hati kami, membuka pikiran kami, supaya kuasa-Mu itu boleh masuk dalam hati kami dan mengubah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sertai ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah nama-Mu saja yang boleh dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama tetap bangkit berdiri. Kita mengirkarkan 10 hukum. 10 hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya,
atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan duduk jemaat sekalian. Puji Tuhan, meskipun dalam keadaan mungkin yang tidak menyenangkan, namun biarlah karena kasih Tuhan, hati kita bisa terus memuji namanya. Biarlah hati kita terus bisa memuliakan namanya. Biarlah hati kita bisa menaikkan pujian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Terbit surya, datang hari baru, kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di dekatku, ku bernyanyi saat malam tiba. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya dengan segenap hati, dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Penuh kasih Tuhan, panjang sabar, murah hati, namamu besar. Kebaikanmu selalu ku nyanyikan. Ribuan alasan ku temukan. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Bless the Lord, oh bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Saat kekuatanku mulai lemah, aku tiba di batas waktu, tetap jiwaku terus memujimu. Ribuan tahun sampai selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus.
ever before. Oh my soul, I worship your holy name. Pujilah Tuhan, oh pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus, namamu yang kudus, namamu yang kudus. Amin ya Tuhan. Biarlah hati kami terus menyembah Engkau, menyembah namamu yang kudus. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian, dalam darahnya ada kuasa yang bisa membebaskan kita dari segala dosa. Maukah engkau bebas dari hawa nafsumu? Di dalam darahnya memberikan kebebasan. Engkau bebas dari dosa. Dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaib kuasa darahnya, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Oh, ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau bebas dari nafsu? Dalam darahnya ada kuasa, datang padanya ia akan sucikan. Di dalam kuasa darahnya, oh ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Oh ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus? Oh, dalam darahnya ada kuasa dan dibasuh oleh darah kudus. Di dalam kuasa darahnya, oh ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Oh ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Oh ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah, dalam darah domba Allah, dalam darah domba Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian, dalam darahnya ada kuasa bagi kita
untuk menaklukkan segala sesuatu yang menghalangi kita datang padanya. Bapak Ibu sekalian, seorang buta yang bernama Bartolomeus sedang duduk di tempatnya biasa, meminta-minta kepada orang. Lalu Bartolomeus ada seorang yang buta. Lalu dia mendengar ada Yesus yang sedang datang ke daerahnya. Dan dia sudah mendengar bahwa Yesus sanggup menyembuhkan siapapun yang datang padanya, dia sembuhkan. Lalu Bartolomeus berkata dalam hatinya, saya harus mencari dia. Saya harus bertemu dengan dia. Kemudian dia berteriak dengan kerasnya, Yesus, Yesus, sembuhkan aku. Yesus, Yesus, sembuhkan aku. Orang-orang di sekeliling Bartolomeus menyuruh dia diam. Shh, jangan ribut. Jangan ganggu Yesus, kamu tidak penting. Namun Bartolomeus tidak pusing. Dia berteriak makin keras, Yesus, Yesus, tolong sembuhkan aku. Dan akhirnya Yesus mendengar suaranya. Dan akhirnya Yesus memanggil dia dan bertanya kepada Bartolomeus, hai anakku, apa yang kau mau? Bartolomeus meminta Yesus untuk menyembuhkan matanya. Dan saat itu juga Tuhan sembuhkan matanya. Bapak Ibu sekalian, pergumulan apakah yang kita hadapi saat ini? Adakah hal-hal yang saat ini membawa kita pada satu kondisi di mana kita tidak bisa berkata apa-apa lagi dan kita cuma bisa berdoa seperti Bartolomeus, Yesus, Yesus, tolong aku. Yesus, Yesus, tolong sembuhkan aku. Dan biarlah saat ini kita juga mau berseru kepada Tuhan, Yesus, tolong aku. Yesus, bukalah mataku. Meskipun aku tidak buta Tuhan, namun seringkali aku tidak melihat apa rencana Tuhan dalam hidupku. Aku tidak bisa melihat apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidupku. Dan biarlah saat ini kita mau meminta Tuhan membuka hati kita kepadanya. Buka mataku, ya Tuhan. Buka mataku, agar ku tampak Yesus, ku dekat padanya dan mengasihinya. Buka telingaku, agar ku dapat dengar. Buka mataku, agar ku tampak Yesus. Buka mataku ya Tuhan. Buka mataku, agar ku tampak Yesus, ku dekat padanya dan mengasihinya. Buka telingaku, agar ku dapat dengar. Buka mataku, agar ku tampak Yesus. Ya Tuhan, buka mataku ya Tuhan. Buka mataku, agar ku tampak Yesus, ku dekat padanya dan mengasihinya.
biar ku dapat dengar. Buka mataku, agar ku tampak Yesus. Mari pandang pada Dia, mari pandang pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, ya Tuhan. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Pandanglah pada Yesus, pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Sekali lagi, pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Amin, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Andreas Hal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mau mengucapkan syukur. Kami mau berterima kasih Tuhan sudah menolong kami sampai hari ini. Dan saat ini Tuhan tiba waktunya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Dan saya memberikan tema untuk khotbah saya hari ini, Aku mau melihat. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, Panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu,
Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya, yaitu perjalanan Yesus. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mama mertua saya sudah sangat tua. Umurnya sudah 90 tahun lebih. Ketika saya mengunjungi dia beberapa waktu yang lalu, berbincang-bincang dengan dia bersama dengan istri saya, lalu sampailah kami pada satu percakapan. Istri saya menanyakan kepada mama mertua saya, kira-kira apa yang dia kehendaki sebelum Tuhan nanti memanggil dia. Mama mertua saya sangat sadar bahwa umurnya yang sudah tua ditambah dengan sakit penyakit itu membuat dia sungguh sudah siap untuk bertemu dengan Tuhan. Tidak jarang saudara-saudara, mama mertua saya mengatakan kepada kami sudah rindu, saya sudah rindu. Kapan Tuhan memanggil? Dan itulah sebabnya dalam percakapan itu, istri saya menanyakan kepada mama mertua, kalau boleh apa yang dia kehendaki sebelum dia datang atau dipanggil oleh Tuhan. Dan dia hanya mengatakan, kalau Tuhan kehendaki, saya hanya ingin melihat. Mengapa saudara? Karena salah satu matanya sudah sangat parah dengan katarak yang begitu tebal. Sebelum pandemi sudah diusahakan untuk mengangkat katarak ini. Tetapi juga apalagi setelah pandemi ini, katarak ini semakin menebal dan tidak memungkinkan lagi untuk dioperasi. Sedangkan matanya yang satu sudah mulai juga ditumbuhi selaput dan dia tidak bisa melihat dengan baik. Dia hanya bisa mendengar. Itulah sebabnya kenapa mama mertua mengatakan, kalau bisa sebelum saya dipanggil oleh Tuhan, saya masih ingin melihat anak dan cucu sekali lagi. Aku mau melihat. Inilah yang dikemukakan oleh mama mertua saya. Tetapi juga oleh bacaan kitab Bartimeus yang baru kita baca ini. Bartimeus mau melihat. Saudara, waktu itu Tuhan Yesus berjalan dalam perjalanan terakhir menuju Bukit Golgota, di mana dia akan mati. Dia akan mempersembahkan dirinya. Dia melewati kota Yeriko yang tidak pernah dia akan ulangi. Lalu sampai di kota Yeriko ini, kota yang sangat mengingatkan Yesus dan para orang Kristen gereja pertama, bahwa di kota ini Tuhan Yesus pernah menyelamatkan Sakeus, seorang pemungut cukai yang tadinya juga buta secara spiritual, tapi kemudian bisa melihat dan bertemu Yesus. Di kota yang sama ini, saudara, Tuhan Yesus lewat. Dan saudara, ketika Tuhan Yesus akan meninggalkan kota ini, sementara orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, Markus menceritakan ada seorang pengemis. Pengemis ini bernama Bartimeus, sebuah nama Aram. Bar yang artinya anak. Timeus artinya hormat. Mungkin kalau kita gabungkan kita bisa mengatakan bahwa orang tua Bartimeus menginginkan seorang anak yang terhormat. Tetapi saudara, apa daya, Bartimeus buta.
Kita tidak tahu apakah Bartimeus ini sudah buta sejak lahir, atau dia pernah melihat sebelumnya, lalu karena satu hal dia buta. Tapi ada kemungkinan memang Bartimeus ini, saudara, sudah buta sejak lahirnya. Ketika orang berbondong-bondong itu datang, mendekati di tempat di mana dia bertahun-tahun duduk di pinggir jalan. Duduk di pinggir jalan itulah rumahnya. Disitulah dia hidup dan bertahan hidup. Tapi matanya yang buta tidak membuat telinganya juga tuli. Ketika dia dengar ada jalanan yang dipenuhi banyak orang. Langkah-langkah sepatu, langkah-langkah kaki. Orang yang berbondong-bondong yang lewat di sana. Lalu saudara dia bertanya, itu siapa yang lewat? Dan orang-orang berkata, itu adalah Yesus yang lagi lewat. Yesus orang Nazaret. Lalu saudara dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tapi apa respon dari orang-orang yang banyak yang berbondong-bondong ini? Yang di dalamnya adalah juga murid-murid Tuhan Yesus. Mereka mengatakan kepada dia supaya dia diam. Tetapi saudara, semakin dia disuruh diam, semakin keras dia berteriak, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Tuhan Yesus berhenti dan berkata, pergilah, panggil dia. Lalu orang-orang itu memanggil orang buta ini, yaitu Bartimeus ini. Lalu orang-orang banyak itu mengatakan kepadanya, kuatkan hatimu. Artinya tenanglah. Yesus itu memanggil engkau. Lalu saudara, Bartimeus meninggalkan jubahnya. Ia segera berdiri. Ia pergi mendapatkan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada dia, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Bartimeus menjawab, Rabuni, guru kami, biarlah aku ini dapat melihat. Lalu Yesus berkata kepadanya, pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan pada saat itu juga Bartimeus melihat. Dan ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Yaitu perjalanan Yesus. Saudara-saudara, nama Bartimeus disebut tidak banyak di dalam cerita Injil. Nama-nama orang yang mengalami mujizat disebut. Tapi Bartimeus ini disebut untuk menunjukkan betapa penulis Alkitab ingin menyatakan kepada pembacanya sebuah rasa kasihan, sebuah fakta, sebuah empati. Dan nama Bartimeus disebutkan untuk menyatakan problem, untuk menyatakan identifikasi apa yang menjadi masalah orang ini. Masalah Bartimeus ialah dia buta. Seluruh hidupnya dipenuhi oleh kegelapan. Dia mungkin tidak pernah melihat matahari. Sehingga seumur hidupnya dia hanya tahu dunia dari kata orang saja. Seorang buta akan menyanyikan bahwa gajah itu besar menurut kata orang. Orang buta akan bernyanyi, langit ini penuh bintang. Begitulah kata orang. Orang buta mungkin ketika mendengar suara mobil, dan dari orang lain dia mendengar mobil itu adalah kendaraan yang bergerak. Tapi dia tidak bisa melihatnya. Dia hanya bisa mengidentifikasi menurut kata orang. Markus mengidentifikasi
problem apa yang dihadapi oleh Bartimeus. Bartimeus buta. Dia tidak bisa melihat. Oleh karena itulah dalam cerita ini saudara, walaupun dia buta, dia mengandalkan suara. Tapi kita mendengar ada beberapa suara dalam cerita ini. Suara yang pertama ialah suara orang banyak. Orang banyak ini di sini termasuk mungkin murid-murid Tuhan Yesus. Suara itu saudara mendorong dia untuk memiliki iman. Kita tidak tahu dan kita tidak diceritakan bagaimana Bartimeus tahu Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan. Tetapi dia tahu Yesus itu adalah seorang guru. Itulah sebabnya dia memanggil Yesus Rabuni, guru kami. Tapi dia tahu Yesus juga adalah seorang pembuat mujizat. Semua itu mungkin dia dapatkan dari mendengar. Dari apa yang orang perbincangkan selama ini. Saudara, ketika dia mendengar orang banyak itu mengatakan Yesus itu sedang lewat. Maka saudara, dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, dia menyebut Yesus anak Daud. Sekali lagi kita belajar, kita tidak mengetahui. Bagaimana dia bisa mengetahui bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud? Bukan sebuah frasa biasa. Tapi frasa bagi orang Yahudi. Anak Daud menyampaikan, ingin memberitahukan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan Allah, menyelamatkan orang Israel dan memberikan kesembuhan bagi banyak orang. Dan orang Yahudi juga tahu dengan jelas bahwa orang buta, apalagi kalau dia sudah buta dari sejak lahir, tidak mungkin bisa disembuhkan oleh siapapun kecuali oleh Allah. Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan kemudian juga saudara, suara orang banyak ini pada satu sisi mendorong dia untuk beriman kepada Tuhan. Tapi suara orang banyak ini juga adalah suara yang ambigu. Suara yang bias. Suara yang tidak menyatakan ya atau tidak. Suara orang banyak ini di mana murid-murid Tuhan Yesus ada di situ. Suara ini pula yang menghalangi Bartimeus untuk menjalani jalan imannya. Apa yang dilakukan oleh suara ini? Mereka menegur Bartimeus, diam, cukup, jangan berteriak. Saudara, inilah gambaran murid-murid Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari minggu ketiga sebelum kita merayakan Paskah. Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Murid-murid sudah banyak menghalangi orang-orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Sebelumnya kita melihat ada anak-anak yang mau datang kepada Tuhan Yesus tapi dihalangi oleh murid-muridnya. Sebelum cerita itu kita melihat Petrus salah tangkap tentang Mesias ketika ada di gunung. Lalu Tuhan Yesus berubah rupa. Petrus mengatakan, enak sekali di sini. Ayo dirikan 3 tenda. Mereka sebegitu menikmati segala mujizat itu. Sampai mereka lupa keadaan apa yang harus dilakukan dengan segala penglihatan dan mujizat itu. Sebelum peristiwa transfigurasi, Tuhan Yesus juga pernah menarik Yesus keluar dari perjalanan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, anak manusia harus mati. Dan Petrus menyangkalnya mengatakan,
tidak boleh. Lalu Tuhan Yesus menghardik Petrus, "Enyahlah engkau iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, tapi engkau memikirkan apa yang manusia pikirkan." Saudara-saudara, suara-suara ambigu dari orang banyak ini menghalangi jalan iman dari Bartimeus. Tetapi semakin Bartimeus dihalangi, dia semakin keras berteriak dalam ayat 48. "Anak Daud, kasihanilah aku." Saudara, mengapa Bartimeus berteriak keras? Yang pertama, saudara, karena ia memiliki keinginan yang kuat untuk sembuh. Ia tahu kebutuhannya. Kebutuhannya yang utama ialah sembuh. Oleh sebab itulah ketika Tuhan Yesus memanggil dia berdiri dan datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menanyakan kepada dia, "Apa yang kau kehendaki?" Bartimeus hanya mengatakan, "Aku mau melihat, Guru." Selama ini Bartimeus sudah hidup bergantung pada banyak orang. Ia bergantung makanan dari banyak orang. Ia bergantung pakaian. Mungkin jubahnya sudah robek. Makanannya selalu kurang. Minumannya juga mungkin selalu kurang. Tetapi Bartimeus tahu apa yang dia paling butuhkan. Mengapa Bartimeus persistensi? Mengapa Bartimeus punya tekad yang kuat? Keinginan yang kuat? Karena dia tahu kebutuhannya. Tapi yang kedua, saudara, mengapa Bartimeus memiliki persistensi yang kuat? Karena dia tahu kepada siapa dia meminta. Bartimeus tahu kepada siapa dia meminta, yaitu Mesias, Yesus, anak Daud. Dia tahu bahwa Yesus bisa melakukan apa yang dia minta. Oleh sebab itulah dia tidak mudah menyerah. Walaupun dia dihalangi, dia semakin keras berbicara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suara orang banyak ini yang tadinya menegur dia juga memiliki suara yang mungkin pura-pura berbelas kasihan. Bartimeus dibawa kepada Tuhan Yesus. Lalu kita sudah tahu ceritanya, apa yang terjadi dengan Bartimeus. Lalu ada suara lain yang kita dengar dalam cerita ini, yaitu suara Yesus sendiri. Suara Yesus ini sama seperti yang dikatakan oleh penulis Injil ini, mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan Bartimeus. Sama seperti Markus memberikan nama kepada Bartimeus dan kemudian menyatakan bahwa yang disembuhkan ini adalah Bartimeus. Mengidentifikasi semua problem yang dihadapi Bartimeus. Begitu juga dengan Yesus. Yesus bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang engkau kehendaki? Kamu mau apa?" Lalu Bartimeus mengatakan dia ingin melihat. Suara ini adalah suara yang datang dari Mesias anak Allah. Ingin mengetahui problem, kebutuhan yang diinginkan dipenuhi oleh Mesias dari Bartimeus. Tapi suara ini juga adalah suara restorasi. Suara yang menyelamatkan. Pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Lalu Bartimeus sembuh.
Bartimeus direstorasi imannya, direstorasi penglihatannya, supaya ia tidak lagi buta. Dan dia melihat secara fisik. Setelah Bartimeus diidentifikasi, apa kebutuhanmu? Setelah Bartimeus mendengarkan suara restorasi, imanmu menyelamatkan engkau, dan seketika itu dia sembuh. Bartimeus mendengar suara itu mengutus dia, pergilah. Suara Yesus ini menjadikan Bartimeus muridnya. Oleh sebab itulah dalam ayat yang terakhir, lalu ia Bartimeus mengikuti Yesus dalam perjalanannya, perjalanan Yesus. Bukan perjalanan Bartimeus lagi. Bartimeus tidak duduk lagi di tempat yang sama. Kalau tadi dia di pinggir jalan, sekarang dia berjalan bersama dengan Yesus. Kalau tadi dia menunggu, sekarang dia pergi bersama dengan Tuhan Yesus. Dan dalam cerita ini, kita tidak saja melihat Yesus menyembuhkan Bartimeus. Tapi Markus ingin mengajarkan kepada kita bahwa ternyata Bartimeus adalah murid yang sejati. Murid yang tidak sama dengan murid-murid yang banyak orang berbondong tadi. Yang mereka mungkin adalah penggemar-penggemar Yesus. Murid-murid yang tidak mau mengikuti Yesus dengan segala risikonya. Tetapi Bartimeus tidak. Bartimeus berjalan bersama dengan Yesus. Saudara-saudara, dalam sejarah Kristen pernah hadir seorang Fanny Crosby. Fanny Crosby mengubah, menulis, mencatat, menciptakan ribuan him. Salah satu himnya menyanyikan, ku perlu kau juru selamat, kalau tidak ku sesat. Yang Fanny Crosby katakan, bukan sesat dalam perjalanan karena matanya yang memang buta sejak umur beberapa hari setelah dia lahir. Tetapi yang dia butuhkan, Tuhan itu menuntun jalan hidupnya. Jalan spiritual, jalan rohani yang dia akan tempuh. Supaya jalannya tidak sesat. Itu yang ditulis oleh Fanny Crosby si buta. Sampai akhir hidupnya. Tapi yang menarik bagi saya ialah ketika saya melihat dan mencari tahu apa yang dikatakan oleh Fanny Crosby tentang matanya yang buta ini. Satu kali dia pernah ditanyai oleh seseorang, mengatakan kepada Fanny Crosby, saya harap sebenarnya Tuhan memberikan engkau mata yang bisa melihat pada waktu dulu ketika engkau lahir. Apa respons Fanny Crosby? Dia mengatakan, kalau saya diberikan kesempatan untuk sekali lagi meminta kepada Tuhan Yesus pada waktu saya lahir, saya bisa melihat atau saya tetap buta, maka saya akan memilih saya tetap ingin jadi buta. Mengapa? Karena Fanny Crosby mengatakan, secara fisik mata saya buta. Tetapi nanti kalau saya datang kepada Tuhan dan masuk di dalam surga bersama Tuhan, saya akan bersuka cita. Karena hal pertama yang saya lihat dalam hidup saya ialah Yesus Juru Selamat yang menyelamatkan saya.
Saudara-saudara, mungkin di antara kita memang ada yang mulai buta secara fisik karena penyakit, atau karena memang mungkin kita dilahirkan seperti itu. Tetapi kita punya pengharapan sama seperti Fanny Crosby. Kalaupun kebutaan itu tidak bisa disembuhkan, kita punya pengharapan di surga, kita bisa melihat Tuhan muka dengan muka. Tapi yang paling penting dari semua itu ialah buta tidak saja berbicara tentang buta fisik, tetapi juga buta rohani. Ada banyak orang hari ini, mereka dibutakan secara spiritual. Mereka tidak bisa mengenal Allah yang mengasihi mereka. Mereka bingung dengan konsep Allah Tritunggal. Mereka memikirkan dengan pikiran mereka Allah Tritunggal itu bagaimana. Hati mereka dibutakan. Dan untuk orang seperti ini membutuhkan anugerah Tuhan. Membuka kebutaan rohaninya. Ada orang juga yang dibutakan karena ketamakannya. Dia mencari harta sebegitu banyak. Dia dibutakan oleh harta. Ada orang yang dibutakan karena iri hatinya. Sehingga yang dia kejarkan dalam hidupnya yaitu, saya tidak mau lebih rendah daripada orang lain. Apa yang orang lain punya, saya harus punya. Tuhan Yesus mengajar kepada kita melalui kisah ini. Lihatlah apa kebutuhanmu yang terdalam. Jangan sampai hal-hal yang ada di dalam dunia ini membutakanmu. Apa kebutuhan Anda yang terdalam hari ini? Apa yang engkau ketahui tentang Tuhan Yesus Juru Selamat dalam relasi dengan kebutuhanmu? Apakah engkau tahu, engkau yakin Yesus anak Daud itu bisa memenuhi segala kebutuhanmu? Dan Yesus menginginkan engkau menjadikannya guru, sehingga engkau menjadi muridnya, mengikutinya dengan mata spiritual, mata yang terang sebagai murid Tuhan Yesus. Aku mau melihat. Biarlah kiranya itu menjadi doamu. Aku mau melihat Tuhan dengan jelas dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang ditaburkan. Tolonglah kami untuk hidup di dalam terang yang Engkau berikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi penerang di dalam hidup kita, bimbingan di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian doksologi. Ketiganya yang
Mari kita tundukkan kepala dan hati kita di hadapan Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan Allah kita, berbahagialah mereka yang bukan hanya saja menjadi pendengar, tetapi juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan Tuhan Allah melindungi engkau, Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan, kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang mau disampaikan. Yang pertama, kita bersyukur Tuhan sudah memakai hamba-Nya, Pendeta Andreas Hau, yang sudah memberitakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh sungguh memberkati kita semua. Lalu kemudian hari Jumat, saudara, tanggal 2 April, ya, itu kita ada doa puasa jam 11.30 pagi, itu online ya, YouTube ya. Jadi saudara bisa mengikutinya jam 11.30 pagi hari Jumat tanggal 2 April. Lalu kemudian ibadah Jumat Agung kita itu ibadah onsite dan juga live streaming itu jam 5 sore ya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, jam 5 sore ibadah Jumat Agung kita. Bagi Bapak Ibu yang mau ikut ibadah onsite, menghadiri ibadah di dalam gedung gereja ini, tetap kita akan menjalani protokol kesehatan. Bapak Ibu yang sudah berusia 65 tahun ke atas, kami sangat berharap bisa beribadah di rumah saja sehingga boleh menjaga kesehatan Bapak Ibu semua. Kemudian juga Jumat Agung itu ada pelayanan perjamuan kudus ya, akan dilayankan perjamuan kudus. Harap kita semua yang mau mengikuti perjamuan kudus bisa siapkan hati mulai hari ini. Kemudian juga bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti perjamuan kudus ya secara online ya, Bapak Ibu bisa menghubungi TU gereja, nanti akan dibantu untuk bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkan roti dan anggur. Dan kemudian juga bagi jemaat pos yang tidak bisa ikut ibadah di pos ya, bisa mau ikut ibadah Jumat Agung di pusat dan juga mau mengikuti perjamuan kudus, silakan mengambil roti dan anggur di TU juga ya. Lalu kemudian hari Minggu kita akan memperingati perayaan Paskah ya, ada perayaan Paskah. Kita juga ada ibadah onsite dan live streaming. Hari Minggu 4 April ibadah akan dimulai jam 8 pagi ya. Ibadah hari Minggu dimulai jam 8 pagi. Bagi Bapak Ibu yang mau menghadiri ibadah di dalam gedung gereja ini, tetap kita akan menjalani protokol kesehatan yang sudah kita ketahui. Demikian yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berhari Minggu.